Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Xiaomi Poco M3 atau M3. Saya kedatangan 2 unit dengan merek dan tipe HP yang sama, yaitu Poco M3 atau M3. Bedanya yang satu ini adalah dia dari online dan yang satu dia offline. Oke, sebelumnya saya akan cek riwayat yang online terlebih dahulu. Ada kode pengiriman WU0201PC, akan kita cari tahu. Ini dia WU0201PC. Assalamualaikum mas, ini saya yang mau servis HP Poco M3 matot mas. Poco M3 mati total, habis restart tidak mau menyala. Apakah sebelumnya sudah pernah dilakukan perbaikan? Dan katanya belum pernah. Tapi saat tadi dibongkar oleh rekan saya, jadi tugas rekan saya adalah membongkar paketan tapi tidak diapa-apakan ya, tidak dieksekusi. Saya cukup kaget dengan kondisinya, disampaikannya belum pernah diservis, tapi saat kita cek ada kondisi yang seperti ini. Ini adalah yang online dulu ya, yang offline ini kita pinggirkan dulu. Yang pertama yang saya perhatikan adalah baterai dia kembung ya, ini kemungkinan baterainya juga harus ganti. Poin yang kedua, mesinnya ini kalengnya sudah diangkat dan sepertinya sudah pernah dieksekusi. Kita lihat dengan mikroskop, kita perhatikan bersama, ini dia kalengnya sudah diangkat, bahkan IC-nya ini miring ya kalau kita perhatikan ini ya, ini IC-nya itu miring tuh. Kita lihat bersama. Ini nih, ini IC-nya ini tidak sesuai pemasangannya ya, tuh kan kakinya tinggi sebelah ya. Jadi walaupun dari keterangan pemiliknya ini belum pernah diservis, tapi saya rasa ini sudah pernah dilakukan perbaikan ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan coba lakukan perbaikan juga. Itu yang pertama. Kalau yang kedua ini masih bagus ya. Ini yang dari offline. Ini kondisi IC-nya masih, kalengnya masih oke semuanya. Poco M3 mati total. Kita coba yang offline ini, kita pasang mesin ke perangkat, kita hubungkan konektor pengecasan sama konektor baterai, kemudian kita hubungkan ke pengecasan. Tidak ada konsumsi arus sama sekali ya, 0,0 ampere. Kemudian kita hubungkan ke komputer. Saat kita hubungkan ke komputer, dia langsung terdeteksi Qualcomm HS USB Key Loader 9008. Ini yang offline ya. Sekarang kita coba yang online. Ini yang sudah pernah dilakukan perbaikan ya. Apakah ada perbedaan atau tidak? Kita hubungkan ke pengecasan terlebih dahulu, sama tidak ada konsumsi arus. Sekarang kita hubungkan ke komputer dan dia tidak terdeteksi sama sekali ya. Tidak ada terdeteksi di komputer dan baterainya kembung. Baik, itulah perbedaannya ya. Saya akan mencoba melakukan perbaikan yang offline terlebih dahulu. Yang masih segel ini ya, yang bikin kita semangat. Poco M3 mati total. Itu kasusnya hampir sama kayak Redmi 9T ya, atau bisa dikatakan bahkan sama persis. Dia mati total terdeteksi di komputer 9008. Itu biasanya adalah dari jalur IC VPA APT, yang mana ada jalur VPH power yang melalui IC tersebut. Jika IC bermasalah, VPH powernya menjadi drop sehingga HP menjadi mati total. Letaknya itu berada di balik kaleng ini, yang kecil ini ya. Letak IC-nya berada di sini. Oke, langsung saja akan kita bongkar ini kaleng penutup IC-nya. Kita kasih fluk. Siapkan blower, settingan panas 380, anginnya 50. Kita akan lepas kaleng penutup IC. Ini dia, kalengnya sudah terlepas ya. Ada sebuah IC kecil. IC kecil ini biasanya kita panaskan, dia kembali bekerja normal ya. Jadi di awal kita akan coba panaskan dulu. Kalau tidak berhasil, akan kita ganti. Kita kasih fluk, kita panaskan IC. Kemudian nanti akan kita goyang juga IC-nya ya. Terlihat IC-nya sudah berhasil kita geser-geser atau kita goyang. Berikutnya akan kita coba dinginkan dulu ini mesin. Kita dinginkan dan kita akan coba tes ke perangkat. Dia perangkatnya dia yang offline ya. Ya cukup, pasang mesin ke perangkat. Kita lihat apakah ada perbedaan. Kita coba hubungkan ke pengecasan. Dia ada konsumsi arus 1,6, HP-nya bergetar, muncul logo Poco. Wih, mantap. Muncul 19%. Kita tekan tombol power. Bismillahirrahmanirrahim. Bergetar, muncul logo Poco. Kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Ya, dia berhasil menyala sampai ke menu. Sudah normal ya. Ada pinnya, saya lupa itu pinnya berapa. Ini servisan offline. Jadi kita berhasil mengerjakan Poco M3 mati total dalam waktu kurang dari 10 menit. Alhamdulillah. Kita singkirkan, kita akan lanjutkan Poco M3 yang kedua. Ini baterainya juga mengkhawatirkan ya. Kita akan coba hubungkan ke power supply terlebih dahulu, karena ada indikasi sudah dilakukan perbaikan, makanya kita harus cek konsumsi arus dari power supply seperti apa. Kita hubungkan mesin ke perangkat dan ya, dia konslet ya. Saat kita hubungkan, power supply-nya langsung menjerit. Ini artinya konslet penuh. Saya agak curiga, jadi keadaan ini HP-nya mati total. Dicoba lakukan perbaikan VPA APT,
dia gagal, kemudian justru berakibat HP-nya menjadi full shot. Sebelum saya mencari di mana letak konsletnya, saya akan eksekusi bagian VPA APT juga, karena ini indikasinya sudah dilakukan perbaikan namun gagal. Pemasangan IC-nya pun ini tidak sesuai ya. Makanya saya akan fokus coba perbaiki jalur VPA APT ini. Ini dia. Kita akan lepas dulu IC-nya. Kita gunakan blower, settingan sama, panas 380, anginnya 50. Ini dia posisi lilitan, kapasitornya kita perbaiki, kemudian IC-nya kita lepas. Kita akan dinginkan terlebih dahulu ya. Jadi IC-nya ini keadaan kita lepas, belum kita pasang. Ini kita simpan dulu. Oke, baik. Tanpa IC akan saya coba hubungan ke power supply, apakah dia konslet. Dan dia sudah tidak konslet ya. Jadi memang benar, penyebab konslet penuh atau full shot adalah pemasangan IC yang kurang sesuai. Jadi ada beberapa kaki IC yang bergabung sehingga menyebabkan HP menjadi konslet. Sekarang coba kita charger tanpa IC VPA APT seperti apa. Ada konsumsi arus 0,6, 1,6, muncul logo Poco, dia menyala ya. Ya, 49%. Ini HP kemungkinan bisa menyala sampai ke menu, tapi akan bermasalah pada sinyal. Coba kita nyalakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muncul logo Poco, kita tunggu apakah dia bisa sampai ke menu. Dan ya, HP-nya sudah berhasil sampai ke menu. Ini ada polanya juga ya. Nanti kita minta polanya ke pemiliknya karena kita akan tes kartu SIM nantinya ya. Oke, ini sudah menyala sampai ke menu. Kita akan lepas lagi, kita akan pasang IC VPA APT. Karena apabila kita tidak pasang IC tersebut, HP-nya ini tidak akan ada sinyal ya, atau akan bermasalah dengan sinyal. Makanya IC tersebut harus kita pasang. Kita akan coba cetak ulang IC yang lama, apakah dia masih berfungsi atau tidak ya. Kalau memang dia harus diganti, nanti akan kita ganti. Kita akan coba cek dulu yang ini, apakah dia masih bisa digunakan atau tidak. Kalau dilihat secara fisik, dia hanya ada sedikit goresan, ini sepertinya tidak begitu berpengaruh ya. Tapi secara fungsi kita tidak tahu ya, karena terkadang fisiknya bagus juga IC itu sudah tidak berfungsi, itu hal biasa ya. Akan coba kita cetak ulang, kemudian kita pasang lagi seperti apa nanti hasilnya. Ini dia IC-nya sudah berhasil kita cetak ulang, siap untuk kita pasang ya. Sebelumnya saya akan melihat ini IC dari HP yang offline ya. Kita akan meniru posisi pemasangan IC-nya ya, karena ini tidak boleh kebalik. Kita akan lihat seperti apa posisinya. Ini dia posisi IC-nya ya. Ada sebuah titik berada di sini. Akan kita contoh cara pemasangannya. Jadi patokannya ini ada titik ya di pojok sini. Ini dia, kita akan lakukan pemasangan IC ya. Ini kita kasih vlog. Dan ini IC-nya kita pasang. Titiknya ya, jangan terbalik. Tadi kita udah menyontoh, titiknya berada di sini. Ya, ini adalah posisi HP yang masih segel ya. Jadi di sini ada lengkap kapasitor ya. Tapi di sini kapasitornya tinggal satu. Nanti kita pasangkan kapasitor juga. Walaupun ini komponen pasif, tapi ya kita pasang lagi ya. Alangkah baiknya kalau kita bisa mengembalikannya, kita kembalikan ini kapasitor. Jadi kita akan pasang IC dan kita kembalikan dua kapasitor yang hilang. Gunakan blower, settingan panas 380, anginnya 50. Ini dia IC sudah kembali kita pasang. Dua kapasitor yang hilang sudah kita kembalikan. Kita akan bersihkan mesin. Kita dinginkan dulu sebentar. Cukup ya. Ini kita menggunakan cairan alkohol. Keduanya akan kita rapikan ya, mesin ke perangkat. Ini dia, dua unit sudah menyala normal ya, baik yang offline maupun online. Yang offline juga kita belum dikasih pinnya ya, tapi kita lihat ini sinyalnya Indosat 4G, ini artinya udah bagus. Ini akan kita lepas kartu SIM-nya ya.
Karena IC yang kita eksekusi barusan itu berhubungan dengan sinyal ya. Kalau udah muncul 4G seperti ini berarti ini eksekusinya udah sesuai. Kemudian yang satu ini saya baru ngeh ternyata sidik jarinya bekas putus ya. Jadi ini kalau pemiliknya tanya kenapa sidik jarinya berfungsi, semoga nanti pemiliknya bisa melihat video ini. Dan lebih anehnya lagi ini ketika dipasang ini tombolnya selalu nyentuh gitu. Apakah efek baterai? Saya kurang begitu tahu ini ya. Bautnya juga sudah tidak lengkap. Akan saya coba tambahkan baut. Masuk ke sini dalam keadaan baut tidak lengkap. Jadi ini kondisinya ketika kita pasang casing, dia itu langsung restart ya. Jadi ini indikasi casingnya terlalu tertarik oleh baterai sehingga tombol powernya pun ikut tertekan. Jadi ini nanti akan kita sarankan ke pemiliknya ganti baterai mau atau tidak ya. Karena ini baterainya sudah kembung, pasang casing, tombolnya menjadi tertekan semuanya. Kalau kita lepas, dia tidak restart ya. Tapi kita harus mencoba karena back cover ini harus terpasang. Kalau tidak terpasang, kita nggak bisa ngecek sinyal ya. Karena back cover ini ada penguat sinyalnya. Tapi kita bingung ini gimana cara mencobanya ya. Sementara kalau kita pasang back cover, tombolnya jadi terlepas sehingga dia menjadi restart. Oh ini tombolnya kita lepas saja dulu ini. Hanya untuk mencoba, nanti kita konfirmasi ke pemiliknya apakah setuju ganti baterai atau tidak ya. Tombolnya kita lepas semuanya dulu. Kita akan cek sinyal. Kalau dia sinyalnya tidak ada, kita akan lanjutkan penggantian IC. Tapi kalau sinyalnya udah normal berarti saya rasa sinyal IC yang lama masih bisa digunakan. Kita akan pasang kartu SIM. Ini dia, HP-nya sudah menyala. Kita cek, kartu SIM sudah terbaca, sinyalnya pun muncul ya. Kita coba hidupkan data seluler. Dan ya, ini juga sudah keluar sinyal 4G ya. Artinya ini IC yang lama juga masih bisa digunakan ya. Ini masih bagus. Cuma nanti kita konfirmasi ke pemiliknya terkait baterai yang kembung ini ya. Jadi baterainya kembung, casingnya tertarik belakang sehingga di sini ikut tertarik dan tombolnya jadi tertekan sendiri. Ini bisa normal karena tombolnya sedang kita lepas. Jadi ini kemungkinan besar solusinya adalah ganti baterai yang kembung ini. Tapi akan kita konfirmasikan dulu nanti ke pemiliknya. Jadi seperti itulah cara saya memperbaiki HP Poco M3 2 unit mati total. Kita perbaikan pada IC VPA APT. Kita tes sinyal normal. Jadi kemungkinan ini semuanya normal ya. Biasanya seperti itu. Ini keduanya kita belum punya pin dan polanya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam saudara panas. Mantap.